Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Fania Putri dari kelas 11 TPIP 2 yang pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan tentang sejarah peristiwa Rengas Dengklok. Apa sih peristiwa Rengas Dengklok itu? Mari kita bahas. Awal mula peristiwa Rengas Dengklok tidak terlepas dari kondisi kedudukan Jepang dalam Perang Asia Pasifik mulai terdesak akhir tahun 1943. Saat kondisi terhimpit itu, Jepang berusaha meraih dukungan dari rakyat Indonesia dengan memberikan janji kemerdekaan yang dikenal dengan Janji Kaiso. Janji Kaiso adalah pernyataan yang disampaikan Perdana Menteri Jepang Kunihiko Kaiso pada 7 September 1944 dalam sidang istimewa Teikoku Henkai ke-85 di Tokyo. Namun, saat itu janji Jepang hanya janji semata. Soekarno pun marah yang akhirnya membuat Jepang membentuk satu badan yang bertugas mempersiapkan dan merancang berdirinya negara yang merdeka dan berdaulat. Pada 26 April 1945, badan itu Dokuritsu Jumbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa dikenal BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 7 Agustus 1945 dibentuk. Di satu sisi, Jepang terus kalah dari tentara sekutu. Puncaknya, ketika Amerika Serikat berhasil melakukan pengeboman dua kota di Jepang, yakni di Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Akibat dari peristiwa pengeboman tersebut, kondisi politik dari ekonomi di Jepang tentu saja melumpuh seketika. Akibat dari peristiwa pengeboman tersebut, akhirnya memaksa Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu pada 14 Agustus 1945. Dengan adanya Jepang menyerah tanpa syarat tersebut juga berpengaruh pada bangsa Indonesia berupa kekosongan kekuasaan. Berita mengenai kekalahan Jepang terhadap pihak sekutu akhirnya sampai ke telinga kalangan pemuda bangsa Indonesia di kota Bandung. Mereka mendengar berita kekalahan tersebut melalui siaran BBC atau British Broadcasting Corporation. Golongan muda itu terdiri atas Wikana, Sukarni, Sayuti Melik, Yusuf Kunto, Iwa Kusuma, Khairul Saleh, dan Singgi lalu langsung menemui Soekarno dan Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Di sana, anak muda menunjuk Sultan Syahrir sebagai perwakilan golongan muda dengan meminta supaya Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, Bung Karno tidak menyetujui ide tersebut. Beliau berpikir bahwa proklamasi Indonesia perlu dibicarakan terlebih dahulu dalam rapat PPKI. Golongan anak muda yang tengah terbakar semangat kemerdekaan itu akhirnya berdiskusi dengan beberapa anggotanya. Diskusi tersebut menghasilkan keputusan berupa perlu dilakukannya pengasingan terhadap Soekarno dan Hatta agar terhindar dari segala pengaruh pihak Jepang. Pada 16 Agustus 1945, tepatnya pukul 4.30 dini hari, golongan anak muda bersama salah satu anggota PETA berhasil menculik Bung Karno dan Bung Hatta di wilayah Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok, Bung Karno dan Bung Hatta dijaga oleh Komandan Kompi PETA yakni Chuitendo Subeno. Di sana, golongan anak muda berusaha meyakinkan kepada Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Sementara itu, di Jakarta terjadi pula diskusi antara golongan muda dan golongan tua. Di golongan tua terdapat beberapa tokoh besar, antara lain Ahmad Subarjo dengan beberapa anggota BPUPKI dan PPKI lainnya. Dalam perundingan antara golongan muda dan golongan tua tersebut diperoleh kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan akan dan harus dilakukan di Jakarta. Akhirnya, setelah proses perundingan antara tokoh-tokoh besar tersebut, Bung Karno dan Bung Hatta bersedia untuk menyatakan kemerdekaan setelah kembali ke Jakarta. Maka, setelah perundingan memperoleh hasil yang diinginkan, Yusuf Kunto dari golongan muda mengantarkan Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Kemudian mereka bersama-sama menjemput Bung Karno dan Bung Hatta untuk kembali ke Jakarta. Ahmad Subarjo bahkan telah memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia akan diumumkan pada keesokan harinya, yakni 17 Agustus 1945. Pada malam hari di tanggal 16 Agustus 1945, penyusunan naskah proklamasi dilakukan. Musyawarah tersebut dilakukan di Rumah Laksamana Maeda,
seorang kepala perwakilan Angkatan Laut Jepang yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta. Naskah proklamasi yang ditulis dengan Soekarno telah disepakati kemudian diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin ketik miliknya. Keesokan harinya, 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dibacakan di tempat kediaman Bung Karno yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, kesimpulan dari peristiwa Ringkas Dengklok itu adalah peristiwa ini merupakan salah satu peristiwa yang paling dramatis dalam sejarah perjuangan kemerdekaan. Peristiwa ini mengajarkan kita tentang pentingnya semangat juang persatuan dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Nah, itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.